Pendidikan anti korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan di mana seseorang menyalahgunakan uang negara secara diam-diam untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lain yang bukan menjadi urusan negara. Korupsi merupakan perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Korupsi dapat berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dasar hukum tentang korupsi. 1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 5 kasus terbaru korupsi beserta dampaknya. 1. Korupsi proyek Bandara Nias. Dampaknya kerugian negara mencapai miliaran rupiah. 2. Kasus korupsi pengadaan perangkat transportasi. Dampaknya kerugian negara mencapai 54 miliar rupiah. 3. Kasus korupsi pembangunan Rutilahu di Lebak. Dampaknya kerugian negara mencapai 500 juta. 4. Kasus korupsi Menteri Sosial Juliari Batubara. Dampaknya kerugian negara mencapai miliaran rupiah. 5. Kasus korupsi 5 kepala desa. Dampaknya kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Kesimpulannya, korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak baik. Tindakan korupsi dapat merugikan diri sendiri, orang lain maupun negara. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum karena sangat merugikan negara. Kasus korupsi sangat banyak di Indonesia, mulai dari pejabat rendah hingga pejabat tinggi. Untuk itu, negara Indonesia memberikan aturan dan sanksi bagi pelaku korupsi. Sanksi berupa berat dan ringan sesuai kasus yang dilakukan pelaku. Dalam hal ini, Pancasila sangat berperan penting dalam pencegahan korupsi, karena Pancasila merupakan dasar sebuah negara Indonesia.